Oke, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi dalam acara Business to Business hari ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, teman lama, sahabat karib saya dulu dan sampai sekarang ya masih gitu. Karena Bang ini orang yang kita akan ajak ngobrol hari ini, orang yang betul-betul hebat, sukses karirnya sebagai profesional. Dulu beliau adalah bankers dan hari ini sudah beralih ke kuadran, udah 4 kuadran kalinya Bang ya. Udah usaha 4 kuadran. Nah, kita langsung kenalkan saja abang kita, Bang Jailani Wijaya SE. Selamat sore Bang Ye. Selamat sore Bang. Apa kabar? Kabar Bang, sehat. Sehat ya Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Abang sama ganteng kayaknya. Seger. Wajahnya seger sekali. Lama kita. Yang penting sehat dulu, sehat. Sehat dulu. Iya, nih sejak pandemi gitu udah nggak jumpa, udah nggak ngobrol kayak dulu, nggak ngopi ya. Iya, nggak ngopi darat ya Bang. Difasilitasi sama Tribun hari ini kita ketemu, dan hari ini kita dalam acara Business to Business Bang, bincang-bincang soal bisnis, ngobrol ringan aja, yang abang suka aja. Saya cuma mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Teman-teman kita yang meniti karir atau para pemula bisnis yang ingin sukses seperti abang. Mungkin bolehlah berbagi cerita nanti Bang ya, bagaimana abang berkarir sampai top eksekutif ya di Bank Bali. Nah, nanti boleh cerita sekarang abang ada di pengusaha, juga aktivis sosial, dan mungkin ada korelasinya Bang. Mudah-mudahan cerita kita hari ini bisa banyak memberi inspirasi dan manfaat buat banyak orang. Kita mau mulai dari mana nih Bang? Amin. Nah itu terserah. Mungkin kita ini supaya lengkap ceritanya, kita punya waktu lebih kurang 1 jam Bang. Di Tribun nanti. Baik. Kita mulai supaya lengkap, mulai dari karir abang dulu kali ya. Waktu abang Bang ya. Nanti supaya ada beda antara jadi profesional, jadi karyawan, sama jadi entrepreneur, kan beda banget tuh katanya. Iya beda sekali. Abang dulu bankers ya Bang, Bang Jalani ya? Iya, saya bankers itu di 2 bank ya Bang. Di 2 bank ya? 13 tahun di Bank Bali. Bank Bali. 10 tahun kurang sedikit di Bank Panin. Oke. Jadi di Bank Bali itu karirnya dari bawah, dari betul-betul dari junior clerk ya, dulu disebutnya pegawai staf biasa, tukang ketik. Kita kebetulan departemennya adalah ekspor impor. Waktu itu kebetulan bekal bahasa Inggris yang saya punyai, jadi saya masuk ke departemen ekspor impor, mengenal namanya letter of contract, mengenal namanya bill of lading dan segala sesuatu yang terkait dengan itu. Dan kira-kira 3-4 tahun di departemen itu, kemudian saya ditunjuk ke marketing. Nah, dari marketing di Bank Bali, Bank mana tuh Bang? Di Bank Bali Bang, Palembang. Bank Bali Palembang. Di Palembang ya? Iya. Oke. Iya, itu tahun 89 kalau nggak salah. 98 itu kan Krismon ya. 10 tahun, 15 tahun ke belakang itu di 89 kalau nggak salah. 89, 90, 91, 92. Nah itu setelah Pakto 88. Setelah gebrakan Sumarin 88, perbankan tumbuh subur dan kita mulai karir di perbankan pada saat itu. Dan 13 tahun di Bank Bali, kemudian kita dipindahkan ke Bank Bali Lampung, kemudian setelah Bank Bali Lampung 2 tahun pindah ke Jakarta. Di Jakarta kita memimpin departemen di sana, membawai seluruh Indonesia. 2 tahun di Jakarta, kemudian Krismon, kita
Karena pertumbuhan ekonomi pada saat itu hancur-hancuran, hanya income-nya dari valuta asing, dan satu-satunya penopang Bank Bali ketika itu adalah income dari departemen saya. Departemen yang memang membawahi forex trading. Ada. Ya Bang. Ada kredit kan hancur-hancuran tahun itu, hancur-hancuran kredit macet banyak di mana-mana. Ini 2 tahun mengelola forex trading itu lumayan hasilnya, dan akhirnya setelah 2 tahun di Jakarta, Bank Bali diputuskan merger, bergabung menjadi Bank Permata sekarang dengan Bank Universal, beberapa bank lainnya. Saya keluar, saya ambil jalan keluar, saya pindah ke Bank Panin, dan saya diminta pulang ke Lampung oleh pemilik Bank Panin, membangun Bank Panin dari nol. Ketika itu tahun Bank Panin itu 2002, saya masuk ke Lampung, ya ketemu abang lah, jualan mobil segala macam, sampai 2011. Sampai 2011 saya putuskan keluar, dan ketika saya putuskan keluar, Bank Panin asetnya di atas 1 triliun waktu itu Bang. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, asetnya 10 triliun, profit rata-rata per bulan tuh lumayan, dan kita menjadi bank terbesar kedua penghimpun dana setelah BCA, bank swasta. Nah, setelah keluar, Panin luar biasa. Ya, tapi 2006 sebelum saya keluar, saya mulai merintis usaha, Bang. Mulai merintis usaha, membangun ruko. Pada saat itu ruko sedang bagus, sedang gencarnya, sedang laku-laku keras lah. Jadi boleh katakan tanpa modal kita mulai usaha. Tanahnya nggak beli Bang. Pada saat itu memang nggak ada modal kita. Nggak ada modal, cuman tanahnya itu tanah orang-orang yang punya tanah. Kemudian mereka kita lobby, diajak bangun bagi. Nah, dari sanalah mulai. Nah, uang pembangunannya dari mana? Dari DP-DP yang kita jual itulah, yang kita jual rukonya. Sembari saya bekerja, sembari saya memulai merintis usaha sendiri. Karena ruko pilihannya itu adalah yang tidak memerlukan waktu, tidak membutuhkan waktu dedicated, sehingga kita bisa tunjuk subkon yang mengerjakan. Paling waktu kita kontrol itu di Sabtu dan Minggu, sehingga tidak mengganggu aktivitas di kantor. Oke, sebelum cerita yang lebih seru Bang soal bagaimana merintis bisnis, mungkin boleh berbagi bagaimana tipsnya Abang, kelihatannya karirnya cepat banget gitu kan. Dari biasa, kemudian bisa naik, pindah ke Jakarta, berprestasi. Apa kiatnya Bang? Jika punya karir yang demikian cepat gitu ya? Kalau karirnya, saya merasa perjalanannya tuh biasa saja, tidak punya objektif yang luar biasa. Saya bekerja seperti air mengalir saja. Yang lucu ketika waktu di Bank Bali, Bang, sedikit flashback. Ya. Atasan saya itu dalam 13 tahun kemudian itu harus menjadi bawahan saya. Oh, seru tuh ya. Saya ditunjuk bisa jadi bawahan kita. Iya, dia atasan saya ketika saya pertama kali join ke Bank Bali waktu itu. Ya. Kemudian dalam waktu perjalanannya saya maju, entah dia maju atau gimana, pokoknya dia dulu adalah bos saya. Sampai satu ketika saya harus memimpin dia dan memimpin semua senior saya. Ya. Kembali ke Palembang, saya disuruh pulang ke Palembang, memimpin Palembang. Dan saya katakan ke direksi saya minta maaf, saya enggak bisa ini, karena secara psikologi pasti ada handicap. Oke. Karena dulu atasan saya, sekarang harus jadi bawahan saya kan. Kalau bicara bangga Bang, pulang kampung jadi pemimpin tuh bangga sekali. Betul kan ya? Sebagai seorang profesional senang. Tetapi saya mikirkan perasaannya Pak Anwar waktu itu, pemimpin saya itu. Jadi saya bilang jangan
jangan memimpin Palembang. Saya merasa tidak enak dengan para senior saya. Sungkan Bang ya? Sungkan saya. Jadi saya usulkan malah, biarkan Pak Anwar tuh memimpin Palembang. Biar dia ada rasa bangga dengan sisa usia pensiun dia memimpin satu bank yang besar di Palembang dan menjadi kebanggaan dia untuk anak cucu dia. Saya bilang ke direksi saya. Nah, akhirnya direksi paham, kemudian saya dari Lampung ditarik ke Jakarta, nggak jadi pulang ke Palembang. Oke. Ditarik ke Jakarta, masuk ke departemen yang tadi saya katakan. Oke. Di semua cabang, departemen ini tidak disenangi. Kenapa? Karena ketika Krismon berjalan, semua departemen tidak menghasilkan uang, cuma departemen yang saya pimpin ini yang menghasilkan uang dan seluruh pegawainya menerima bonus waktu itu. Jadi orang pada protes, Bang. Saya masuk ke departemen itu yang tidak disukai orang. Oke. Nah, kalau boleh berbagi, Bang, kita kan sebagai karyawan tentunya bisa promosi itu kan pasti memenuhi banyak syarat ya, selain mungkin asesmen. Iya. Apa saja yang menurut Abang kalau kita pengen jadi karyawan yang sukses yang mesti dilakukan mungkin buat adik-adik yang sedang karir gitu ya. Selain disiplin. Itu ya harus tekun ya, Bang. Ya, tekun ya. Tekun. Kemudian mengerjakan apa yang ditugaskan dengan baik, teliti, kemudian bekerja dengan benar, bekerja dengan akurasi waktu yang baik, kemudian terus belajar. Oke. Terus belajar. Kita harus selalu merasa haus akan belajar. Jadi ketika kita merasa kita kurang, ketika kita merasa kita tidak cukup, maka kita mau menerima masukan dari berbagai orang, dari berbagai sumber. Sehingga dengan kekayaan sumber itu ya kita bisa memiliki. Satu lagi, kita tidak boleh pilih-pilih pekerjaan. Oke. Kebanyakan di antara kita kan kadang-kadang suka, oh ini bukan tugas saya, ini tugas orang lain. Nah, saya tipikal yang tidak pilih pekerjaan. Kalau saya ditugaskan apapun, saya kerjakan. Oke. Termasuk sebetulnya dulu ada gugus kendali mutu, Bang. Ada gugus, itu Asra sudah tahu, Kaizen itu ada gugus kendali mutu, dan saya diminta untuk jadi ketua gugus kendali mutu untuk unit Palembang. Ya. Nah, kerjaan-kerjaan seperti ini non-struktural sebetulnya, tapi itu dibebankan kepada saya, dan saya kerjakan dengan baik. Ya kan? Nah, mungkin itu penilaian plus daripada pimpinan saya, kemudian direksi dan lain sebagainya. Mereka mengenal saya dari berbagai aspek. Aspek pekerjaan rutin, pekerjaan non-struktural, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh dan saya kerjakan dengan sepenuh hati. Dan saya tidak pernah bantah, tidak pernah juga nanya gaji, Bang. Jadi kalau jadi karyawan itu selain yang memang basic-basic, Bang ya, disiplin, tanggung jawab, kemudian teliti. Kalau di perbankan kan mesti teliti dan sebagainya. Teliti, ya. Kita harus siap mengerjakan yang bukan dari tugas utama kita gitu, Bang ya. Betul. Iya. Kendali mutu itu kan mungkin inovasi dari situ ya. Iya. Dan sebagainya. Jadi harus diterima learning proses kita, Bang. Jadi itu ada proses belajar kita juga. Betul. Ya kan? Nggak perlu minta gaji tambahan, Bang ya. Itu nggak ada. Dan saya nggak pernah minta gaji, saya nggak pernah tanya gaji saya berapa, naik berapa. Tidak pernah. Alhamdulillah sampai saya di Panin pun saya nggak pernah minta gaji. Cuman waktu itu pemilik Panin bilang, kamu mau? Iya Pak, saya mau. Ya udah kamu di sini. Ya sudah begitu aja. Tidak ada lamaran, tidak ada CV, tidak ada. Pokoknya saya diterima. Kemudian saya ditugaskan. Tahu-tahu gaji saya sekian dan sampai terakhir pun saya tidak pernah minta gaji saya dinaikkan berapa. Bonus berapa, tidak pernah. Jadi itu juga mungkin membuat atasan saya nyaman sama saya. Jadi dia kadang-kadang kan kita juga sebagai atasan risih juga kalau ditanya gaji-gaji, gitu ya. Nah, ini juga mesti teman-teman yang junior harus jangan pilih-pilih, jangan juga cerewet soal gaji. Bagaimana kita itu, Bang? Kan ini soal pekerjaan, tapi kan dalam bekerja itu kita bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan atasan, dengan bawah. Iya. Bagaimana menurut Abang
untuk menjadi karyawan yang sukses, kita memelihara atau menjaga komunikasi itu dengan supaya timnya jadi solid gitu. Apa aja yang tipsnya, Bang? Saya lihat tim Abang selalu kompak gitu. Iya. Target yang dicapai itu nggak sulit gitu Iya. Apa, Bang? Tipsnya, Bang? Satu yang pasti kita mengembangkan kebersamaan ya. Artinya target yang kita terapkan itu adalah target bersama yang harus tercapai bersama. Kemudian time frame, waktu. Kalau dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, saya buat itu dalam 10 bulan harus tercapai. Kenapa? Karena kita anggap 2 bulan sisa itu adalah sebagai windfall. Sebagai windfall untuk mengantisipasi libur, kemudian ada situasional, jet lag, segala macam, ekonomi trouble, segala macam itu. Jadi kita selalu menyelesaikan target kita dalam 10 bulan. Selalu kita bagi 10 bulan. Jadi setiap bulan kita over achievement. Sehingga beban itu tidak terasa berat. Nah, 2 bulan sisanya itu adalah kalau toh masih terus rutin, itu artinya akan lebih daripada target yang ditetapkan. Jadi targetnya yang selanjutnya ada empati. Empati, kemudian empowerment. Kita juga membuat empati bersama teman-teman, kemudian memberi kepercayaan kepada teman-teman satu tim kita untuk mereka mengelaborasi segala kemampuan mereka dengan segala teknik mereka. Jadi kita hanya sebagai wadah kalau kita mau mengembangkan teamwork yang baik. Jadi kita jangan mendominasi, ya kan? Jangan mendominasi. Empowering ya. Iya, kita mengempower orang-orang kita untuk mereka berdaya upaya menghasilkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Dulu KPM Abang tahu, kita punya tim cuma 6 orang. KPR tim kita cuma 1 orang, tapi achievement kita nomor 1, nomor 2 terus Indonesia. Oke. Jadi kan? Orang-orang tuh mau bekerja sungguh-sungguh dan 24 jam mereka bekerja, Bang. Apa tuh kiatnya, Bang? Selain tadi empati, kedekatan, emosional mungkin. Ya, kejujuran ya, kita mengatakan apa yang ada, kemudian ketika reward udah pasti, Bang. Kalau reward itu kan kebanyakan kepala cabang itu kan mengambil rewardnya untuk dia nikmati. Kalau saya tidak. Ketika reward itu datang, kita berikan kepada orang yang betul-betul berprestasi dan mereka senang digitukan. Jadi artinya support kita sangat penuh support kita betul-betul penuh kepada tim kita supaya tim kita bekerja dengan leluasa dan hasil karya mereka itu diakui, kemudian penghargaan yang mereka harus terima ya selayaknya mereka terima. Jangan kita kantongi buat kita. Oke. Reward penting, Bang ya, reward. Abang ya, kan kejujuran. Integritas ya. Kemudian integritas ya. Abang kan pernah merintis satu bank Panin dalam waktu itu ya. Dari nol. Iya, dari nol ya kan, Bang? Dari nol kalau itu ya. Itu mulai dari merekrut orang, mengoperasikan perusahaan, mengurusi dan sebagainya. Nah, mungkin Abang bisa berbagi kalau misalnya satu kali kepala cabang diminta membuka satu cabang, apa saja yang mesti kita lakukan? Kan milih orangnya nggak gampang, Bang. Betul. Kan tim Abang tuh solid dan loyal sekali gitu. Bagaimana kita merekrut orang itu? Apa saja yang mesti kita lakukan supaya kita bisa dapat orang-orang yang kualitasnya baik gitu? Iya. Waktu saya diminta membangun Bank Panin Lampung, itu tidak hanya menyiapkan SDM-nya, saya juga diminta untuk menyiapkan gedungnya. Jadi termasuk melakukan kontrol terhadap pembangunan, terhadap pekerjaan sipil yang dikerjakan oleh kontraktor dari Jakarta. Sembari itu kita juga mempersiapkan orang. Nah, orang-orang inilah yang penting yang perlu kita cari, yang memang punya integritas, punya loyalitas, dan punya juga kecerdasan emosional yang cukup. Saya kalau pilih orang tidak pernah pilih orang yang terlalu pintar. Saya pilih orang yang punya mental yang bagus, punya integritas yang bagus, kemudian mau bekerja,
soal keterampilan itu kita bisa datangkan belakangan hari. Ya, tetapi nah orang-orang ini kita empower terus-menerus. Kita berikan mereka kepercayaan, kita berikan mereka edukasi, kita berikan mereka kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap satu pekerjaan. Sehingga dengan begitu mereka merasa saya adalah saya dan saya adalah pekerja yang dihargai. Mereka bekerja militan, Bang. Tidak pilih waktu. Sabtu Minggu mereka bekerja tanpa disuruh. Gitu ya. Tanpa disuruh. Mereka mengerjakan pekerjaan mereka sampai tuntas. Karena dipercaya tadi ya Bang, kali Bang ya. Karena kita percaya mereka melakukan itu. Dan hasilnya memang Abang tahu sendiri kan luar biasa. Dengan manusia yang sedikit, waktu itu hanya 26 orang. Pernah ngalamin ya, Pak? Karyawan yang troublemaker gitu? Ada enggak? Ada, Bang. Ada juga ya? Ada. Di dalam setiap organisasi dimanapun kita berada, pasti ada yang namanya orang-orang yang troublemaker. Ya, terhadap orang-orang seperti ini, kita mesti lihat, kita mesti pelajari apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya. Ya, kalau orang ini masih bisa kita bina, ya kita bina, kita tempatkan tempat yang betul-betul di dalam pengawasan kita. Kalau seandainya tidak, ya terpaksa kita layoff, Bang. Kita layoff. Bina atau dibinasakan gitu terakhir, Bang. Oke. Ini perbankan itu kan begini, Bang. Profit itu kan penting banget ya. Cuman yes. Kalau saya dengar teman-teman yang bisnis di perbankan atau keuangan itu kan NPL itu juga penting banget kan, Bang? Sangat penting. Penting banget sangat, kan? Sangat penting. Bagaimana Abang memanage supaya kredit berjalan, yang outstanding itu bisa lancar? Abang kan punya style sendiri tuh. Ya. Iya. Kalau ngasih kredit Abang kelihatan agak cowboy gitu kan, sepertinya. Tapi saya nggak yakin, pasti Abang prudent lah, pasti melakukan itu dengan baik. Tapi yang keluar itu, Abang jalani deh, gampang, cepat gitu kan. Dan itu rata-rata kan lancar semua, Bang. Apa kiatnya itu, Bang? Nggak ada yang nyangkut. Sebetulnya banyak faktor yang mau dilihat kalau aspek kredit itu kan dulu kita kenal namanya 5C, ya mulai dari karakter, kapabilitas, kolateral, capacity dan sebagainya itu. Tetapi di atas itu semua kembali kepada C yang pertama sebetulnya yang paling penting. C yang pertama ini kalau kita lihat apakah orang ini memang memiliki karakter yang baik. Soal kemampuan, kalau orang punya karakter yang baik, kemampuannya itu bisa dibina sebetulnya. Artinya kalau memang dia punya karakter yang baik, ketika dia memiliki kewajiban, dia akan penuhi kewajibannya dahulu. Ya. Nah, dalam menentukan orang-orang seperti ini memang tidak gampang. Ya, caranya apa? Ya, satu kita pelajarin juga manusianya dengan datanya, kemudian kita juga cross check. Cross check apakah betul orang-orang ini, orang yang kita akan kasih ini adalah orang yang punya kapasitas dengan karakter yang seperti ini. Alhamdulillah, Bang, kita bisa maintain kredit macet kita itu di bawah 2% rata-rata selama 10 tahun. Ya. Zaman Abang udah ada BI checking, Bang ya? Sudah. Dipakai, Bang, dipakai. Suaranya hilang, Bang. Sorry, Bang. Suara Abang hilang. Selain monitoring kita yang ketat, monitoring kita itu day by day, Bang. Dalam setiap hari pasti ada daftar kredit yang maturity di meja saya. Kemudian daftar kredit yang overdue. Oh, dimonitor. Nah, itu selalu harus ada. Dan ternyata kalau kita monitoring ketat, yang untuk peningkatan kredit, karena gini, manusia biasanya gini, kalau dia sudah nunggak 1, untuk menjadi nunggak 2 itu gampang, Bang. Itu juga dengan nunggak ke-3, nunggak ke-4 dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin kita jaga dia jangan sampai nunggak yang pertama. Overdue 1 ya, Bang ya? Iya, itu.
Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus monitor ketat. Setiap kredit yang kita berikan itu kita monitor ketat. Setiap pagi pasti ada kita meeting soal kolektibilitas, ya kan? Baru kita bicara soal target ke depan, ya kan? Nah, setelah kita meeting kolektibilitas, ketika kita mulai tahu ada 1-2 yang mulai batuk-batuk, kita harus segera lakukan action. Actionnya apa? Kita approach orangnya, kita datangi orangnya, cari tahu penyebabnya kenapa sampai dia batuk-batuk, ya, sampai dia mulai nunggak-nunggak. Nah, kita carikan jalan keluarnya sehingga kredit yang kita berikan itu tidak sampai parah. Tidak sampai harus masuk ke kolektibilitas 4, 5, 6, nggak sampai harus begitu. Jadi ketika dia sudah mulai batuk-batuk 2-3 bulan, kita carikan jalan supaya mereka cepat-cepat beresin. Dengan cara misalnya bisa di refinancing, ditambahin kreditnya kalau memang dia kekurangan modal, atau kita sarankan dia pindah ke bank lain, atau kita sarankan dia jual aset, sehingga seluruh kewajiban dia itu selesai. Ada prinsip kita kalau dalam memberikan kredit itu, kalau seperti kita mau take off pesawat, ketika dia mulai take off, pesawatnya masih bagus kan, setelah di atas, karena beban makin berat, pesawatnya mulai. Nah, segera mungkin itu beban-beban yang tidak perlu dibuang. Sama halnya dengan orang yang kita finance, kalau ada beban-beban yang tidak perlu, ya kita minta dia segera bereskan. Misalnya dia ada cicilan kompor gas, cicilan mobil, cicilan yang konsumtif sifatnya, kita suruh dia beresin dulu dengan cara, ya eksekusilah asetnya yang harus dibereskan itu, supaya kembali kepada core-nya. Core-nya apa? Core-nya adalah kita finance dia punya modal kerja. Nah, modal kerja itulah yang kita fokuskan supaya ini bisa lancar, bisa menambah income dia, bisa menambah profit dia, sehingga dengan demikian mereka punya cash flow untuk berputar kembali secara perlahan dan mereka akan hidup kembali. Alhamdulillah 10 tahun di Bank Panin, 13 tahun di Bank Bali, saya banyak menyelamatkan kredit bermasalah. Oke. Dengan berkomunikasi seperti itu Bang ya. Kita harus terbuka dan kita harus ajak bicara Bang. Ketika orang kadang-kadang kan dia juga karena rutinitas dia sendiri nggak tahu kan. Oke. Dia ada di posisi mana dan kita punya kewajiban untuk itu. Ya. Kita punya kewajiban untuk itu. Ini mungkin tips buat teman-teman kita yang ada di lembaga leasing gitu ya, yang NPA-nya banyak sekarang masih komunikasi ya Bang, cariin solusinya. Saya mendengar banyak teman-teman kita kepala cabang leasing lagi mabok sejak pandemi. Iya, terutama pandemi sekarang kan? Iya betul. Betul. Bang mabok sekarang. Oke, jadi 23 tahun ya, lebih kurang Bang ya. Lebih kurang 23 tahun di perbankan. Kemudian Abang pindah kuadran jadi pengusaha. Tahun berapa tuh Bang? Ini seru 2011 ya Bang. 2011 ya. Iya. Berarti sudah 10 tahunan juga nih Abang jadi pengusaha. Ada 10 tahunan ya. Oke. Alhamdulillah survive Bang. Alhamdulillah makin jaya, makin besar kelihatannya. Tapi apakah di awal-awal itu bagaimana caranya bisa smooth Bang pindah jadi karyawan ke kuadran kedua jadi pengusaha itu? Oh ya, ada masa peralihan Bang. Ya tadi saya ceritakan itu. Sebelum saya putuskan 100% keluar sebagai bankers, di tahun 2006 saya sudah mulai merintis usaha. Latihan dulu Bang ya? Latihan dulu, exercise dulu. Latihannya tidak hanya latihan usaha, termasuk latihan mengelola keuangan. Artinya seluruh fasilitas yang kita peroleh sebagai kepala cabang, termasuk mobil dinas, telepon, pulsa telepon, segala kenikmatan itu kita buang. Jadi kita buang, artinya kita tidak nggak bisa stylenya begitu ya Bang, nggak bisa stylenya langsung seperti kepala cabang yang banyak fasilitas gitu ya. Iya. Nah, kita buang, kita lepaskan itu. Termasuk keluarga saya pun tidak boleh gunakan mobil dinas kantor, nggak boleh. Jadi saya ketat juga dengan diri saya. Jadi kita latih diri kita. Bahkan mobil saya kasihkan ke manajer marketing saya, mobil dinas saya kasihkan ke mereka untuk mereka gunakan. Saya menggunakan mobil sendiri.
Latihan Bang ya, latihan nggak pakai Latihan, bensin sendiri, pulsa sendiri. Jadi itu melatih diri kita Bang, supaya kita menjadi terbiasa. 2006, 2011 ya, lebih kurang 5 tahunan Bang ya, latihan ya. Iya, exercise di sana. Exercise. Kemudian 2011 udah bulat tekad, dah stop. Udah bulat ya. Udah bulat. Udah bulat. Udah bulat kita keluar. Yang kita mulai waktu pindah terus di properti. Waktu itu kan di 2006 kan properti Bang. 2006 properti ya. Properti bekerja sama dengan teman, ya kan, membangun ruko, membangun pasar. Tetapi ketika saya keluar, saya tidak bekerja properti, saya diajak teman nasabah juga waktu itu untuk menjadi distributor ban. Oh, langsung waktu ban. Itu Hankook Bang, Hankook waktu itu. Ban Korea Bang ya? Iya, Korea. Jadi ketika saya keluar pertama kali itu, saya diajak join untuk pegang distributor Hankook. Langsung dia diajak ke Korea, ke pabrik bannya. Ketemu dengan big boss di sana. Ya, berbeda sekali dengan dunia perbankan. Beda. Juga berbeda dengan apa yang saya tekuni dari tahun 2006. Jadi bank, kayaknya tetap bank tapi kayaknya hilang Bang. Jadi bank. Jadi saya belajar ban juga otodidak. Jadi saya belajar dari pabrikan, oke. Kemudian saya mulai terjun ke toko-toko, ke ke mereka-mereka yang orang-orang yang buka pasang ban di pinggir-pinggir jalan. Saya belajar banyak hal di sana. Jadi saya tanya bagaimana ban ini dikatakan bagus, bagaimana ban ini dikatakan tidak bagus. Terus apa-apa faktor yang menunjang, dan saya banyak belajar dari mereka itu. Jadi benar-benar belajar sesuatu yang baru ya Bang? Betul-betul baru, betul-betul pindah, benar-benar berbeda ya bisnisnya ya? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Mungkin karena saya biasa di lapangan ya Bang, jadi perasaan itu tidak terlalu berat buat kan? Ya. Kalau di bank pun itu, jadi saya datang pagi beres meeting, paling jam 9 saya keluar, pulang siang atau sore. Jadi memang banyak di luar, dan di dunia yang saya tekunin sekarang pun harus banyak di luar. Ketemu dengan orang-orang. Sedikit di belakang meja ya Bang? Sedikit di belakang meja ya? Lebih banyak di luar? Sedikit. Tapi kan begini Bang, mungkin Abang bisa cerita, ada mungkin beda style ya, kita sebagai profesional. Iya. Orang perbankan kan mesti pakai dasi Bang. Iya. Kan Abang termasuk yang yang kalau berpakaian fashionable banget gitu. Sepatunya mengkilat, rambutnya licin gitu. Tapi setelah jadi perusahaan agak beda kali Bang ya. Tuntutan agak beda. Ya, beda ya. Nah, bagaimana kita menata hati itu Bang? Karena biasanya kan profesional itu kantongnya sih boleh tipis, gayanya isi luar biasa. Gimana tuh Bang ceritanya Bang? Membiasakan diri itu lewat latihan ya. Artinya kan selama kurun waktu saya di bank, jadi memang sebetulnya ada dream dari awal ketika saya pindah ke Bank Panin. Itu saya punya 2 tekad. Satu, membesarkan Bank Panin. Ya. Kedua, membesarkan diri saya. Oke. Jadi memang pada awal pendirian Bank Panin 2002 di Lampung itu memang tekad saya ada 2 Bang. Satu, membesarkan Bank Panin. Kedua, membesarkan diri saya. Dengan cara apa? Saya memang tidak ingin berkarir jauh. Jadi maksud saya besarkan Bank Panin ini sampai skala yang cukup. Kemudian saya mulai mempersiapkan diri saya untuk pindah kuadran, bahasa kerennya pindah kuadran. Oke. Jadi memang itu juga saya latih diri saya Bang. Sehingga yang saya katakan tadi, saya jarang di kantor, atau saya tidak duduk manis di kantor seperti manajer-manajer pada umumnya. Saya banyak di lapangan. Karena memang pada akhirnya saya tahu nanti saya akan terjun ke masyarakat, dan saya akan duduk atau berdiri dengan kaki saya sendiri.
Kalau sekarang atau kemarin saya berdiri di atas landasan Bang Panin, orang melihat saya besar karena Bang Panin, tapi ke depan orang akan lihat saya sebagai pribadi saya, bukan karena Bang Panin. Maka itu saya mulai membiasakan diri. Jadi gaya hidup, gaya segala sesuatunya memang rapi, tetap rapi berpakaian Bang. Sampai hari ini pun tetap rapi, cuman gayanya sudah Bang. Iya, terendasi. Yang lain tetap rapi ya Bang. Rapi tetap. Oke. Waktu Ban Hangkuk itu gimana Bang? Mulus langsung gitu. Kan Abang mulai membangun jaringan. Iya. Jaringan distribusi ya, orang, mungkin juga manajemen stok dan sebagainya. Iya. Purchasingnya seperti apa itu kan juga yang baru buat Abang tuh. Gimana tuh Bang ininya? Nah, waktu pertama kali Ban itu teman-teman yang mau usaha gitu kan banyak nih teman-teman yang sekarang profesional pengen punya mimpi juga seperti Abang tuh. Gua mau juga suatu usaha, kan? Tapi kan kadang-kadang banyak kendala tuh, mau bisnis apa? Iya pasti. Melepaskan kemapanan yang sudah ada, apalagi levelnya udah kepala cabang gitu kan? Nah itu apa yang Abang lakukan sehingga bisa bulat udahlah jadi usaha lah. Kan tentunya kan nggak memang serta-merta langsung jaya kan Bang, pasti ada kendala-kendala kan? Enggak. Oke. Itu door to door juga Bang. Jadi ketika kita dibawa ke Korea, belajar tentang produk, belajar tentang berbagai aspek mengenai QC segala macam. Jadi kita yakinin dulu produk ini bagus. Ketika kita yakin produk yang kita jual bagus, maka tahap berikutnya adalah how to sell-nya. Ya, nah kalau kita sendiri tidak yakin produknya kita jual bagus, maka keyakinan kita menjual juga menjadi kurang. Itu satu. Yang kedua, membangun bisnis sendiri itu memang tidak semudah meneruskan atau mengerjakan pekerjaan yang seperti kita bekerja di satu perusahaan yang sudah sistemnya sudah terbangun, semua SOP-nya sudah terbangun, kemudian brandnya sudah jalan, itu akan jauh lebih mudah memang. Nah, mengenalkan produk baru, produk ini ternyata sudah 1 tahun dipegang oleh mitra saya waktu itu, tetapi tidak jalan Bang. Yang di Lampung ya Bang? Iya, tidak jalan. Jalannya hanya 200-300 piece sebulan, itu pun sangat susah dijualnya. Tetapi ketika saya pegang, kita bisa mencapai angka 3.000 waktu itu. Bulan dong ya? 3.000 piece per bulan rata-rata. Ya kan? Nah, apa yang kita lakukan? Ya, kita membangun jaringan, mencari toko-toko yang mau jualan produk kita, ya kan, dari mulai konsinyasi sampai akhirnya mereka beli, ya itu perlu waktu memang, dan perlu upaya kita yang keras untuk itu memang, karena memang membangun jaringan itu tidak mudah, mengenalkan produk yang baru sama sekali, di samping produk yang sudah existing itu juga tidak mudah, tetapi ya tadi saya katakan bekalnya adalah kita yakin produk ini memang punya kualitas yang bagus. Hanya dia new and tentang baru, kitalah tugasnya mengenalkan kepada orang-orang bahwasanya ini produk bagus dan produk ini layak dipakai. Sehingga kita bisa menjual rata-rata 3.000 1 bulan dan kita termasuk best seller juga pada saat itu. Hangkuk itu bannya ban itu untuk ban Korea atau itu Bang buat itu ban PCR Bang. Itu jadi ban ini kan ada ban untuk mobil pribadi, ada ban untuk mobil truk, kemudian ada ban untuk mobil berat yang lainnya, ada juga alat berat dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa klasifikasi. Dan kebetulan waktu itu saya pegang ban ini adalah ban PCR, memang ban yang digunakan untuk mobil pribadi. 100% mobil pribadi. Jadi ban-ban mobil Kijang, ban-ban mobil Fortuner, ban mobil sedan, itulah yang saya jual waktu itu. Tapi kan begini Bang, lawan Abang kan sudah established. Perlu upaya yang keras lah ya.
ban perlu upaya yang keras dan terus menerus. Tidak boleh menyerah. Karena kalau kita menyerah ya maka kita akan kalah. Waktu itu saya tidak punya pilihan kan, pilihan saya hanya maju terus, tidak boleh mundur. Tapi saat itu kan gini Bang, kecuali jual ban kan sudah sangat kuat, ban di kepala orang, di main brain orang kan, kalau ban mobil passenger ya kalau nggak Goodyear, Bridgestone gitu ya, atau Dunlop yang ada di top brandnya pemakai kendaraan gitu. Gimana tuh Abang bisa berkompetisi dengan pemain yang raksasa yang kuat-kuat seperti itu? Halo? Ya Bang? Halo Bang? Halo? Oh, hilang. Mana nih? Halo? Halo Bang? Bang Ugi? Mana nih kok hilang? Udah. Hilang Bang. Udah Bang? Bisa Bang? Hah? Halo? Ya, siap Bang. Nggak ada suara Bang? Nggak ada suara. Saya nggak ada suara. Halo? Bang? Ada suara? Ini teknologi kalau udah jaringannya jelek gini nih. Bang Ugi bisa bantu Bang? Bang Ugi? Halo? Halo? Suaranya hilang Bang, katanya Bang. Bang Ugi bisa dengar suara saya? Bang putus sedikit ya, teknologi begini Bang. Sorry. Jelek ya. Oke, dari sampai kompetisi Bang, kompetisi bagaimana kita bisa ngambil ceruk pasar dari pemain-pemain besar seperti Goodyear, Dunlop dan Bridgestone gitu Bang. Apa yang Abang lakuin? Iya. Wah, putus lagi. Putus lagi. Hah? Putus lagi Bang. Gambar Abang juga ini gak bergerak, putus. Halo Bang? Ya Bang. Iya, sorry Bang. Kompetisi ya Bang? Kompetisi Bang. Iya, pemain di PCR itu, passenger tire itu kan banyak Bang. Ya. Ada banyak brand itu. Dan memang kita termasuk newcomer yang memang brand kita juga dibanding mereka jauh lah ya. Tapi apa yang kita lakukan adalah pendekatan kepada customer, pendekatan kepada toko-toko, kemudian meyakinkan toko-toko itu untuk menjual produk kita. Karena apapun barang kita, sebagus apapun barang kita, kalau kita tidak punya jaringan yang kuat untuk mau melakukan penjualan barang kita, tentu itu tidak akan ada di pasar. Karena kuncinya adalah jaringan. Kalau jaringan sudah kita pegang, kemudian kita lakukan approach mereka, pendekatan pada mereka bagus. Kadang-kadang kan kebanyakan, untungnya saya sebagai orang bank, dan di bank itu ilmunya komplit, saya dibekali banyak aspek dibandingkan dengan pengusaha sejenis. Karena mereka kan hidup dari rutinitas hari-hari menjadi besar. Dan kita memang dieducate banyak hal di perbankan. Jadi secara customer handling kita jauh lebih bagus daripada mereka.
Oke. Oke. Jauh lebih bagus. Jadi customer handling, customer approach, product knowledge, after service, salesnya, semuanya kita jauh lebih bagus. Sehingga itulah bekal kita untuk meraih pasar. Dan memang kita bisa meraih pasar itu gitu loh. Ya kan? Di personal itu yang kita lakukan. Jadi penting ya Bang. Personal ya, Bang? Approach-nya ya, yang approach customer-nya, approach ya itu. Itu Abang door to door datengin secara personal? Iya, pasti ya. Door to door personal kita datengin. Dan tidak banyak pengusaha sejenis distributor yang melakukan itu. Makanya saya merasa saya diuntungkan di posisi saya sebagai ex-bankers yang punya pengetahuan, yang punya pengalaman, yang punya bekal diberikan oleh perbankan pada saat itu sangat bagus buat kita melakukan penetrasi pasar di sektor real, Bang. Jadi ilmu yang di perbankan itu kepake lah, Bang ya? Kepake banget ya. Itu yang membuat kita different dibanding pengusaha sendiri. Iya. Kita menjadi berbeda, betul. Betul. Tentunya kalau di perusahaan besar Bang ya, ilmunya komplit. Dan bisa juga dipakai di industri manapun ya. Iya, kita leading. Kebetulan kita leading. Oke, ini teman-teman. Sampai hari ini kita leading. Gitu ya. Kemudian Abang sekarang udah nggak di Hankook kan Bang? Enggak. Cari tantangan yang lebih besar kelihatannya. Iya, betul. Dan yang kalau Hankook sih masih ada di TV Bang. Masih sering lihat ya. Nggak asing-asing banget gitu kan. Iya, betul. Yang Abang sekarang pegang itu kan jarang sekali kita lihat di TV kan. Iya, betul. Bahkan tidak ada. Nah, gimana Abang punya apa ya? Saya bilang sih agak nekat sedikit gitu kan. Belum ada namanya. Terus produknya juga produk Cina yang juga produk Cina yang nggak berhasil kan eksis di Indonesia. Apa tuh yang menjadi keyakinan Abang bahwa jadi bisa jalan? Saya shifting Bang dari Hankook hampir 2 tahun saya pegang dan kita menjadi best seller, prestasi lumayan ya kan. Kemudian dari situ saya merasa nggak nyaman di Hankook itu karena manajemennya berbeda dengan manajemen yang ada di Indonesia lah. Karena di sana dipegang oleh orang Korea. Orang Korea ini ada kelemahan. Dia tidak menghargai jeripaya kita sebagai resellernya dia, sebagai outletnya dia. Jadi dia merasa produk dialah yang membuat sales kita jadi bagus. Padahal sebagus apapun produk yang dipasarkan, kalau networking, how to sell-nya nggak dijalankan, nggak akan bisa jalan. Terlalu pede dia Bang produknya. Dia pede banget. Nah itu yang membuat saya nggak nyaman. Kebetulan beberapa top manajemennya dia juga keluar. Salah satu yang keluar itu masuk ke Aulus Bang yang sekarang kita pegang. Oke. Dan dia tahu bagaimana saya menjual, ya, bagaimana saya approach orang, bagaimana saya mengerti soal produk, dan dia rekrut saya untuk pegang Aulus di Lampung. Waktu itu hanya beli 50 biji Bang. Awal 50 biji aja, ya kan, dan itu sama sekali berbeda pasarnya dengan Hankook. Kalau Hankook itu adalah untuk passenger car, kalau ini adalah untuk commercial car. Jadi truk-truk itu, jadi pasarnya adalah beda sekali. Ban yang besar ya Bang ya? Beda sekali. Dan dengan cara yang hampir sama kita lakukan kepada para user, para toko, dan semua jaringan kita. Akhirnya mereka yakin dengan barang kita. Alhamdulillah sampai hari ini mereka percaya dengan produk kita, dan memang produk kita unggul Bang, secara kualitas memang unggul dibandingkan dengan produk sejenis oleh kompetitor lain. Bahkan brand-brand terkenal pun kalah sama kita sebetulnya secara quality. Saya dengar kan kalau di bisnis truk seperti itu Bang, untuk mereka menggunakan ban vulkanisir untuk ban belakang itu Bang ya? Ya dulu Bang. Dulu ya?
dulu. Sekarang sudah jarang vulkanisir itu karena dengan adanya tol itu bisa bahaya. Oke. Kan dia bisa ngelepas, Bang. Ketika dia lepas, dia meledak, dia dengan kecepatan tinggi, bisa bahaya. Jadi sudah sangat jarang orang menggunakan itu, hanya untuk rute-rute pendek. Kalau misalnya jarak dari, katakanlah dari Sukarame ke Karanganyar, ke metro mungkin jalan biasa, mungkin itu masih oke. Tapi kalau untuk lintas gitu ya, sudah sangat jarang. Sudah nggak berani mereka pakai. Berapa gede sih, Bang, marketnya tuh kalau bisnis yang Abang tekuni sekarang tuh? Total market ban itu kan satu bulan itu kira-kira 350.000 piece, Pak. Yang truk nih, Bang? Mixing lah ya. Mixing lah ya. Campur ya. Ya. Ya, makanya kita nggak usah mimpi jauh-jauh. Kita bilang kita main di ceruk pasar aja kita sudah cukup gitu loh. Oke. Nggak perlu ambil market yang begitu besar, tapi yang penting kita ada market, tapi marketnya market unik gitu. Kita ambil yang di ceruk pasar saja, sudah cukup buat kita hidup. Jadi dream kita juga nggak tinggi-tinggi amat lah. Iya. Waktu Abang di perbankan kan biasa berkutat dengan data, Bang, analisa pasar, iya. Dengan data, iya, ya kan, diolah sehingga bisa buat analisa yang bagus lah. Iya. Nah, kalau sekarang jadi pengusaha, apa Abang masih menggunakan hal yang sama, pakai? Iya. Tetap betul. Ya, kita harus tahu data kompetitor juga. Oke. Dengan kita tahu data kompetitor, kemudian kita tahu kuenya ada berapa besar, ya kita masuk di daerah mana, kita tahu. Dengan pola itu yang kita bisa jalankan. Jadi kita juga nggak sporadis ya. Jadi Ailus sekarang sudah jadi pemimpin pasar ya, Bang, sekarang ya? Udah number one ya? Untuk di medium truck ya. Udah number one. Wah, luar biasa. Selamat, Bang. Karena aku udah pegang market share nomor 1, aman tuh. Udah sulit diganggu kan? Nah, ini ada pertanyaan penting, Bang, yang ini pertanyaan titipan sebenarnya dari teman-teman. Iya, Bang. Kalau kita jadi profesional itu kan hari-hari kita itu kan bisa dibilang kalau kelamaan jenuh juga kan, terima gaji tanggal 25 gitu ya, gajian. Nah, kebanyakan tuh teman-teman berpikir kalau mau usaha mesti punya modal besar kan, sementara karyawan kan nggak bisa ngumpulin duit banyak-banyak tuh, Bang. Itu gimana menyiasati? Karena kan bisnis ban ini bannya mahal-mahal kan, Pak. Satu biji berapa tuh kalau ban truk? 2 juta kali ya? Bisa 4 jutaan. Satu piece kan? Satu piece ya. Kalau jualannya udah ribuan ban tuh, modalnya dari mana? Boleh berbagi, Bang, tips tuh gimana cara mensiasati itu? Saya nggak tahu ya, nggak pernah mempersiapkan terlalu jauh langkah-langkah itu. Hanya yang penting kita bisa antisipasi at minimum kira-kira risiko apa yang mungkin timbul kalau kita lakukan ini. Jadi antisipasinya juga nggak ada dahsyat-dahsyat amat sih, Bang, sebetulnya. Makanya kalau orang yang terlalu antisipatif gitu ya, langkahnya jadi lambat. Oke. Ya kan, karena dia terlalu banyak berpikir tentang risknya. Kalau kita lebih banyak melihat opportunity-nya daripada risk-nya. Oke. Sehingga kita terus melangkah gitu loh. Jadi kita lihat opportunity-nya apa, ya inilah kita ambil. Soal risk-nya timbul ada, ya nanti kita antisipasi bagaimana caranya. Tidak kita pikirkan antisipasi terlalu jauh dulu. Kalau kita memikirkan antisipasi terlalu jauh, kadang-kadang belum tentu itu terjadi. Tapi kita sudah mikirnya terlalu jauh. Ya. Kita lebih banyak melihat opportunity-nya apa, kemudian ancamannya apa, ya itu yang kita lihat. Ya ancamannya mungkin kompetitor segala macam itu. Ya, kan banyak teman-teman kita sesama karyawan gitu ya, Bang, profesional. Iya. Kalau kita tanya, lu suatu saat pengen jadi apa? Pengen jadi pengusaha kan? Iya. Mungkin dari 10 orang yang kita interview bisa 8 orang yang
kecuali yang masih muda-muda banget gitu kan. Iya. Mereka biasanya di ujung ceritanya pengen jadi pengusaha. Tapi banyak yang nggak terjun Bang, karena mungkin bilang tadi mikirin risknya kan, sama apa sih bisnis apa yang saya mau tekuni. Jadi di dua hal itu yang membuat mereka akhirnya nggak bisa shift jalan. Nah, apa tipsnya Bang buat teman-teman yang udah kepengen? Kalau ya orang seperti kita ini kebanyakan kan mikirnya banyak Bang, tapi prakteknya sedikit. Ya. Sebetulnya dibalik aja, banyak yang praktek tanpa mikir. Simpelnya gitu. Ya, jadi take action lah Bang ya. Iya, jadi jalan dulu. Ya, kalau mentok ya kita belok lah. Gitu. Ya kan? Daripada kita banyak mikir kan jalannya jadi nggak jalan-jalan tuh. Betul. Ya kan? Lakukan, evaluasi, perbaiki. Ya, ternyata kan Abang punya histori merintis bisnisnya itu waktu trial properti, ternyata jayanya nggak di properti kan Bang? Enggak. Iya betul, enggak benar. Jadi nggak serta-merta apa yang kita tekunin di awal itu yang membuat kita cocok akhirnya kan. Gitu. Betul. Ya, betul sekali, iya. Ternyata beda bidang. Oke. Ini nggak kerasa udah hampir sejam nih Bang kita cerita. Menarik sekali. Mungkin sebelum kita akhiri, saya ingin dapat cerita Abang tentang bagaimana bisnis itu bisa establish. Ini kan Abang sudah 10 tahun bisnis kan? Iya Bang. Dan saya dengar juga Abang jadi aktivis sosial sekarang. Apakah ada hubungan antara bisnis dengan kegiatan sosial seperti itu Bang? Pasti ada. Pasti ya. Pasti ada. Abang jadi sekretaris inti sekarang Bang ya? Iya, saya di Inti Indonesia Tionghoa Lampung, saya sekretarisnya. Dan organisasi ini adalah organisasi sosial yang memang orientasinya adalah orientasi membantu meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Kemudian orientasinya adalah orientasi kebangsaan, juga mendidik orang-orang yang memang ingin sekolah, ingin belajar lebih jauh sampai ke jenjang perguruan tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Dan saya lakukan ini happy, ya kan? Kenapa happy? Karena saya bisa menolong orang, saya bisa membantu banyak hal, dan itu bagian daripada hidup saya. Karena selama dari dulu sampai sekarang itu yang namanya proses memberi itu tidak ada henti-hentinya. Makanya kalau Abang tanyakan apakah ada relevansi antara kemajuan usaha dengan kegiatan sosial, ada Bang. Ada, ya? Ketika kita banyak memberi ya kita Allahualam ya Bang ya, segala jalan kita dipermudah. Oke. Walaupun kita tidak pernah berharap macam-macam dari pemberian kita. Yang penting kita melakukan itu dengan tulus ikhlas, lakukan aja seperti kita biasa saja, tidak harus menunggu momen-momen tertentu atau apa. Jadi seperti itulah yang seperti air mengalir lah kalau kita bilang. Oke. Di lingkungan Abang pun mungkin di Inti terutama Bang ya, mungkin itu juga terjadi Bang ya. Yang kegiatan sosial semakin banyak, biasanya bisnisnya juga semakin maju gitu ya Bang. Kebanyakan seperti itu ya Bang. Karena memang kalau kita baca The Power of Sedekah itu ternyata bagus juga Bang. Memang agak anomali kalau kita bicara ya. Iya. Kalau ada satu perusahaan yang hampir bangkrut, ya kemudian dia sumbangkan seluruh ininya, ternyata setelah disumbangkan produknya meledak dan dia punya banyak duit. Ya. Ya kita mendengar, melihat banyak sekali pengusaha-pengusaha yang berkegiatan sosial itu bisnisnya bukan tambah habis duitnya, makin banyak yang disedekahkan, makin besar ya. Kayak Pak Tahir misalnya, atau Yusuf Hamka yang kita juga Hamka, betul. Banyak yang unik-unik kan, kayak makan gratis lah, bangun macam-macam yang gratis gitu. Sepertinya buang uang ya, betul, tapi ternyata itu sepertinya ya. Sepertinya iya. Tapi kenyataannya tidak demikian ya Bang. Makanya kalau kita bicara the power of sedekah ya itulah keajaiban alam, keajaiban Tuhan
cara dia memberi kita dengan cara kita memberi orang. Yang penting kalau saya lihat kita harus tulus ikhlas dan tidak ada embel-embel. Ya. Jangan ada embel-embel yang quote unquote kita mengharapkan balasan, kita mengharapkan sesuatu dari orang yang kita beri atau apa. Itu saja kalau saya lihatnya, karena memang dari dulu saya di Palembang sampai sekarang pun kita nggak pernah stop itu. Oke, udah jadi kebiasaan. Jadi prinsip memberi jadi seperti kebiasaan. Memberi itu tidak harus dalam jumlah yang besar juga, Bang. Oke. Ya kan? Ya. Juga satu hal, kalau kita berjanji ingin memberi kemudian kita tidak berikan, itu salah kita, Bang. Bagi saya terbersit di pikiran saya saja ingin memberi, belum saya ungkapkan, itu janji, Bang. Oke. Komitmen itu, Bang, ya? Itu komitmen. Dan harus saya realisasikan. Iya. Saya hari ini konfirmasi ke Abang, karena minggu lalu saya dapat cerita yang sama dari pengusaha yang kebetulan Muslim, Bang, ya. Jadi dia yakin sekali bahwa usaha langit itu harus dilakukan. Sama, Bang. Dia juga memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak SLB. SLB, dia juga memberi santunan buat orang-orang yang miskin dengan memberi beasiswa yang seperti Abang lakukan itu. Jadi kelihatannya nggak lihat agama, Bang, ya. Enggak. Apa saja agamanya, bahwa memberi itu adalah kalau ingin maju ya harus dilakukan gitu ya. Iya, betul. Karena memang ada korelasi yang mungkin sulit kita jelaskan secara logika kita gitu. Iya, betul. Tapi memang kenyataannya begitu ya. Betul, kenyataan seperti itu. Dan selama putus lagi, Bang. Halo. Ya kan? Ya. Dan satu hal lagi, kalau kita memberi itu tidak usah pandang bulu lah siapa dia. Yang kita pandang adalah kemanusiaannya, Bang. Bahwasanya dia adalah manusia, mau dia kulit hitam, putih, kuning, coklat atau apapun, mau dia berkiblat kemanapun, ya kalau kita bisa bantu, kita bantu. Di inti begitu ya, Bang, kira-kira ya, di organisasi apa? Iya. Oke, Bang, nggak kerasa udah sejam lebih nih kita udah di sama teman-teman Tribun. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Abang ada pesan, ada ini buat teman-teman kita yang pengen usaha seperti Abang, teman-teman kita yang ingin sukses karirnya. Abang mungkin punya pesan-pesan supaya mereka juga bisa sukses seperti Abang. Oke, Bang. Jadi pesan saya buat teman-teman yang meniti karir, yang masih mencintai pekerjaannya, lakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan Anda, lakukan dengan sepenuh hati, belajar banyak hal, kemudian memperbaiki diri, dan jangan menuntut banyak hal kepada perusahaan Anda. Lakukan, berikan, pasti Anda akan dapatkan sesuatu yang di luar dugaan Anda. Ya kan? Nah, kemudian kalau Anda ingin berusahalah dengan fokus, kemudian tidak perlu ikut-ikutan orang lain. Kalau orang lain jual pisang goreng rame, Anda ya nggak usah jual pisang goreng. Kalau Anda pandainya apa, ya Anda lakukan itu. Dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh, kemudian banyak belajar, kemudian customer approach itu penting, kenali produk Anda, kenali customer Anda, lakukan service yang bagus. Ya, kemudian kalau Anda berlebih, ya silakan Anda bantu orang-orang yang Anda anggap perlu dibantu. Karena itu nanti akan berdampak positif buat kehidupan. Dan jangan pernah berpikir minta balasan apapun dari apa yang Anda berikan pada orang lain. Juga selalu berpikir positif. Karena berpikir positif akan membuat kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Saya rasa itu ya, Bang. Luar biasa ini harus dicamkan ya saat Bang jalani buat teman-teman kita yang berkarir atau yang ingin jadi pengusaha atau adik-adik mahasiswa yang mendengar program ini. Nasihat yang sangat bijak, dan ini keluar bukan dari orang yang ada di kampus gitu, yang
Saya nggak bilang dosen ya, tapi kira-kira ini bukan teori. Ini ada cerita dari orang yang sudah melakukannya, orang teknis dan expert banget di dunia perbankan, kemudian sudah sukses di dunia usaha seperti Bang Jalan ini. Jadi terima kasih banyak Abang sudah. Terima kasih Bang, selamat sore. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai ketemu ya Bang. Makasih banyak. Ya Bang. Oke Bang, kita akhiri saja. Demikian teman-teman Tribuners, sharing dari Bang Delani hari ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat buat kita semua dan bisa menginspirasi anak-anak muda agar bisa sukses meniti karir seperti Bang Jalani atau sukses sebagai pengusaha. Kita tutup saja acara kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bang Jalani, terima kasih Tribun. Sampai ketemu Senin depan dengan narasumber yang berbeda. Selamat sore, sukses. Selamat sore, sampai jumpa.